Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, masih bersama kami santri Matoh. Terima kasih untuk seluruh doanya pada kami, dan alhamdulillah kami diberikan kesehatan. Tidak lupa kami balas dengan doa yang sama, semoga semua penonton di rumah selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan malam hari ini santri Matoh akan memenuhi request dari penonton yang mana ini kemarin viral ada di Balikpapan. Itu mungkin sudah lihat semuanya karena di media sosial itu banyak tersebar videonya. Ini adalah video kecelakaan yang ada di Balikpapan tuh, yang menewaskan banyak korban. Itu ada truk yang nabrak, katanya remnya blong. Dan ini kita akan menguak secara sisi goibnya, apakah kejadian tersebut ada hubungannya dengan goib ataupun memang itu murni kelalaian manusia itu sendiri. Ini juga menurut penonton, tempat tersebut memang rawan kecelakaan. Jadi bukan kali ini aja tapi sering jadi kecelakaan. Dan ada juga yang bilang bahwa tempat itu ada kerajaan goibnya. Nah, ini benar atau tidaknya nanti kita akan cross check lewat mediumisasi. Seperti biasa akan saya silakan untuk mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkan tubuh ini dari energi semua penyusup sudah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Langsung saja akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik goib terkuat yang ada di Balikpapan, yang ada di sekitar TKP lokasi kecelakaan maut truk yang menabrak dari perempatan Balikpapan. Bisa saya tarik goib di sekitar lokasi. Saya bawa ke sini, saya masuk ke dalam tubuh mediator. Allah masuk. Saya masuk ini adalah penyusup, bukan dari Balikpapan atau dari tempat tersebut. Langsung dilempar aja, bisikan. Apakah benar kamu ini berasal dari Balikpapan yang kemarin ada kecelakaan itu? Benar nggak kamu ada di lokasi itu? Benar. Kamu golongan apa ini? Gimana saya ini? Kamu ada di Bojonegoro, di rumahnya santri Matoh. Kamu golongan apa? Saya jin. Oh, kamu jin. Wujudnya apa? Raksasa. Oh, raksasa. Ini raksasa. Kamu melihat ya kemarin kejadian itu, kecelakaan itu? Ya. Apakah benar di tempat itu katanya ada kerajaan goib di tempat itu? Benar. Hah? Memang itu kerajaan saya. Itu kerajaanmu, kerajaan jin. Berarti kalau kecelakaan tuh kamu ada hubungannya? Iya. Kenapa? Sebagai tumbal, ya tiap tahun harus mendapatkan di situ. Sebagai tumbal di sana, sebagai perjanjian. Perjanjian Rumah dengan- saya dirusak.
Oh, rumahmu tuh. buat jalan. Ya kenapa nggak pindah? Nggak bisa. Hah? Itu rumah saya. Duluan saya sama manusia. Ya kan jin dan manusia kan hidup berdampingan. Dari dulu kan di bumi ini kan juga tempatnya manusia, juga ada jin, ada hewan, kan semua punya kehidupan masing-masing. Kenapa kok ganggu? Memang benar. Begitupun manusia. Nggak punya karangan sendiri yang merusak saya. Aku pun juga bisa merusak dia. Nah itu kan juga untuk kepentingan umum. Anda itu juga paling buatnya juga mungkin sudah izin. Iya. Permisi. Manusia butuh tempat, aku pun butuh tempat. Sama juga. Bukan manusia saja. Oh harusnya mungkin ya kalau buat seperti itu berarti tidak dirusak tapi kamu diberikan tempat baru gitu. Ya. Bukan merusak terus kamu seakan-akan diusir itu. Iya. Jadi kalau misalkan kalau saya kamu tak kasih tempat baru, kamu berarti mau pergi dari situ. Sama juga manusia. Kalau memang dia diusik juga marah, aku pun juga bisa. Aku juga tidak punya marah. Terus kecelakaan kemarin kok bisa remnya blong itu? Masa bisa jin membuat rem blong? Bisa. Hah? Masa? Bahkan ribuan jin sudah merusak dari jauh masuk ke dalam mobil itu. Dan semua sasaran sesuai tepat untuk berderatan. Begitu banyak ruh bergelimpangan. Itu memang jebakan buat saya. Itu jebakan. Nah, tapi kan bisa jadi itu kayak manusia tuh. Misalkan ngebut, kamu hanya numpangi aja itu kalau ada kecelakaan aja itu. Ya. Tapi pertanyaannya itu, kok bisa jin membuat rem blong? Kok bisa menyentuh barang seperti itu loh? Bisa. Nah, harusnya kan tidak bisa. Kan kamu tidak punya wadah, punya jasad. Kok bisa menyentuh? Saya juga melalui wadah manusia untuk berbuat jahat. Saya juga bisa masuk ke tubuh manusia. Iya, tahu tuh. Tapi kan kayak benda, kayak kendaraan truk atau mobil itu kan benda kasar tuh. Itu masa bisa dikendalikan? Nyata nggak bisa. Misalnya dibuat mogok, itu berarti juga bisa? Iya, bisa. Dan tidak bisa dikendalikan atau bannya pecah, itu bisa ya? Bisa. Bahkan manusia lebih tajam saya. Saya bisa lihat manusia, manusia tidak bisa lihat saya. Apa mungkin jauh hari atau mungkin kemarin-kemarin itu sudah kamu rencanakan tuh mungkin? Sudah. Misalkan kamu memilih ada catatan, bahkan 1 bulan pun sudah ada catatan hari ini dan hari ini sudah ditempatkan. Oh, cari sasaran itu sudah Ya. tahu. Karena juga manusia pun masih makan di situ sebagai bunga, maka dilemparkan semua di situ sebagai syarat untuk saya lari ke sana. Sebagai manusia pasang-pasang sendiri. Atau kalau ada yang masang sendiri juga, ya itu kan urusan manusia itu sendiri masing-masing. Maksudnya kan, ya itu tadi kok bisa tuh jin bisa menyentuh barang seperti itu loh. Bisa, apa yang tidak bisa? Tuh kadang mungkin misalkan itu perempatan apa itu ya, kadang enggak seakan-akan mobil menabrak tapi padahal itu tidak ada musuhnya. Apakah itu juga? Ya, itu bayangan gaib. Saya bisa menyerupai apapun. Oh, menyerupai apapun. Ya. Seakan-akan nabrak benda atau apa itu. Ada hewan jalan, ada nenek-nenek jalan, bahkan apapun jangan disebut bisa. Padahal itu cuma bayangan saya saja. Bayangan aja. Ya. Kalau jadi apa misalkan kendaraan tuh, apakah juga sama? Sama. Bisa. Sama. Apakah di alam jin juga ada kendaraan itu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya, kayak katanya biasanya ada. Makanan, kendaraan, sebagai apapun itu ruh manusia. Nah, misalnya kadang ada hantu naik bis atau apa itu,
Itu gimana itu? Naik kendaraan mobil atau gimana? Bisa. Hah? Bisa. Ya berarti kan ada kendaraan. Iya. Makanya tadi tidak ada. Cuma merubah manusia saja. Maka di sana tidak ada. Apa? Naik begitu cuma untuk mengedarkan manusia saja. Oh, untuk mengecoh. Tapi kadang orang kan bisa naik misalkan bis, tahu-tahu sadar-sadar kan udah tidak di bis lagi, kayak di tengah hutan begitu. Ya berarti tadi itu sebenarnya juga bis tipuan. Tipuan itu bayangan karet dan wujudnya. Bahkan manusia pun saya bisa lempar kemana saja. Saya bawa dengan mudah. Bawa dirinya sendiri yang jalan. Itu saya bikin jalan yang amat lurus, halus. Padahal itu nggak bisa ditanjaki manusia yang bisa melihat. Kadang tiba-tiba di tengah hutan gitu. Terus kadang mungkin ada yang sadar misalkan itu kendaraannya bisa terbang gitu. Itu juga tipuan. Nah, itu tipuan. Matanya sudah saya masukin saya. Sebagai jasadnya sudah saya masukin. Oke, katanya tadi itu kerajaan jin. Berarti itu banyak di sana. Banyak. Nah, kamu paling kuat. Ya. Rajanya berarti. Itu ada lagi. Ada lagi. Nah, itu satu kerajaan atau banyak kerajaan di sana? Banyak. Banyak kerajaan. Oh, banyak. Iya. Seperti kayak bangsa manusia itu ada mungkin ini perumahan A, perumahan B, atau desa A, desa B, gitu. Nah itu semuanya cari tumbal, cari makan. Di situ tempatnya. Saya mau kembali. Ntar toh, belum selesai kok. Aku tidak ada urusan dengan kamu. Nah, jangan keluar dulu, tidak bisa keluar tanpa izin saya, tidak bisa keluar. Terus itu, ya kayak kemarin itu kecelakaan itu yang kan meninggal. Itu apakah dari kamu aja atau yang lain tuh rebutan roh tuh? Rebutan situ. Terus buat apa? Buat makan, buat kekuatan. Buat kekuatan, enggak? Katanya juga ada yang, ya ini katanya orang, yang itu juga butuh darah, terus hisap darah itu dari orang kecelakaan itu. Apakah benar sih? Betul. Emang? Hah? Oh gitu. Apakah darahnya juga untuk makan atau untuk kekuatan? Kekuatan. Nah kalau orangnya punya dosa, masa bisa dapat kekuatan? Enggak pengaruh? Enggak pengaruh. Yang penting darah. Oh, yang penting darah. Berarti darah ya, roh sukma ya. Terus kamu kalau udah di sana itu kamu apakan setelah dimakan? Saja jadikan teman besok. Kemana? Teman apa? Ke sana. Hah? Alam saya. Oh di alammu. Kok nunggu besok? Harusnya kan sudah dibawa ke alammu. Alam. Besok lagi. Saya kembali ke api. Hah? Ke api. Kembali apa? Ke api. Oh ke api. Oh ya kamu kan dari api. Nanti kembali ke api. Berarti ke neraka. Harus bisa membawa manusia. Karena dia sudah merebut tempat saya dulunya. Yang enak. Saya diusir dari sana. Maka harus saya mencari manusia-manusia itu. Balas dendam. Nah itu misalnya kamu tak kasih tempat baru, mau nggak pergi dari sana? Enggak. Hah? Enggak mau. Kenapa? Nah katanya gitu, kalau dikasih tempat baru, Enggak mau. hah? Enggak mau, sudah enak di situ. Udah enak. Ada makanan. Nah nanti kasih makan sendiri. Enggak mau. Saya bisa cari sendiri, bukan dari kamu. Aku sudah enak di situ. Sudah dijatah makan. Tiap tahun sudah makan. Masa tiap tahun?
Apa hari tertentu? Katanya sering kecelakaan di situ. Nah, berarti kayak jin-jin jahil itu kan berarti istilahnya penggabungan banyak jin. Jadi satu kekuatannya terus bisa menyentuh barang kayak tadi, bisa membuat remblong atau mogok itu ya bergabung para jin itu. Kan jin satu nggak mungkin bisa. Banyak. Kembalikan saya. Saya nggak bisa keluar dari tempat ini. Tempat mana ini? Nanti saya kembalikan kalau sudah selesai. Benar enggak itu katanya misalkan satu wujud, ya, wujud saya manusia itu tercipta banyak sekali jin. Ya, bahkan 1000 jin bisa wujud manusia. Oh, 1000 jin sudah bisa jadi manusia. Jadi satu wujud. Iya. Akhirnya bisa menyerupai orang tersebut gitu. Bisa. Masuk ke alam mimpi gitu. Juga itu banyak wujud. Atau dengan mudah itu? Dengan mudah. Maksudnya cuma wujud sedikit kalau masuk alam mimpi. Mudah manusia itu mudah. Godanya mudah dibisikin. Habisin. Soalnya kan jin itu diciptakan kan tidak punya wujud sebenarnya. Ya tak? Ya. Kamu kan tidak punya wujud sebenarnya. Kamu wujud bisa wujudkan hanya membaca angan-angan, pikiran, keinginan orang itu. Manusia itu mudah diiming-imingi gambaran harta, dia akan lupa segalanya. Bahkan untuk melupakan siapapun, bahkan keluarga pun bisa. Mudah manusia itu dibohongi. Lebih pintaran saya daripada manusia. Masa? Ya. Padahal yang paling sempurna itu manusia, bukan kamu. Memang cuma katanya saja manusia gila harta. Gimana dengan manusia yang bernama Sang Yanurja Nirwana? Siapa kamu itu sebenarnya? Jangan mengaku-ngaku. Nah, saya nggak ngaku. Pernah nggak dengar manusia yang bernama Sang Yanurja Nirwana? Itu raja gaib, raja saya. Kamu siapa? Jangan sekali-kali menyebut nama itu. Kenapa? Memang nggak boleh. Semua orang bisa kok nyebut itu. Jarang orang tahu. Orang apa? Jarang orang tahu. Pernah ngerti manusia asli. Kalau manusia nggak ada. Tahu katanya siapa? Orang-orang tahu. Jarang. Anggap itu dewa, anggap itu jin. Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Sebenarnya bukan. Bukan jin. Bukan nama jin. Bukan. Bukan nama dewa. Bukan. Oh, benar manusia. Ya manusia. Manusia biasa. Manusia biasa luarnya, tapi di dalamnya. Oh, luarnya biasa tapi dalamnya. Ampun. Kamu ini siapa? Ya dilihatlah. Silau. Lihat. Kamu pernah melihat gak itu wujudnya Sang Yanurja Nirwana? Belum. Cuma pernah. cahaya. Cahaya. Bisa ditembus mata saya. Nah, yang mana cahayanya itu sama enggak dengan di saya? Ya, ampun. Jangan diapa-apakan saya. Soalnya saya bisa seperti ini ya berkat beliau. Itu guru saya. Nah, ini tak bilangin beliau dihancurkan ini kerajaanmu. Jangan. Ya, tak bilangin ya. Jangan. Biar dirusak tuh semua bangsamu di sana, dihancurkan. Ampun. Kalau memang utusan beliau saya ikut. Nah, intinya gini, saya tidak akan merusak kamu atau mengusir kamu dari sana ya. Ya boleh di sana, tapi kan beda lah. Ya jangan di pas tempatan itu ataupun mungkin bisa buat di atas. Kan bisa kan, namanya jin kan bisa di atas, tidak harus di bawah. Nah, digeser aja tempatnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan saya minta tolong jangan ngambil tumbal lagi. Masa tidak ada makanan selain roh atau selain darah? Itu kembalinya ke manusia lagi, bukan saya.
Nyokok. murni satu saya. Kenapa? Itu kembali ke manusianya lagi. Ya kok bisa? Ulah manusianya sendiri. Dia sengaja Sengaja tumpal untuk mencari kekayaan. Oh, itu kan urusan yang lain. Tapi kayak kecelakaan kan masa tumbal. Kan ada yang Juga bukan. Hah? sama. Kayak kamu kan bukan pasangan, katanya sudah menunggu lama di situ. Iya ada. Itu pun dia mengundang ke situ. Memasang jaring di situ. Bukan mengundang, barangkali dia meyakini mungkin dengan membuang sesajen ataupun membuang sara-sara tertentu di tempat itu biar tidak diganggu. Mungkin maksudnya seperti itu. Punya keinginan. Hah? Punya keinginan. Punya keinginan membuang sesajen terus punya keinginan gitu. Iya. Bukannya untuk mencari keselamatan biar tidak diganggu bersama. Jarang. Ya juga ada. Itu juga ada. Jarang. Tapi misalkan seperti itu, emang bisa memberi keselamatan, membuat apa? Membuang-buang itu, membuang syarat di misalnya di perempatan itu. Bukan. Hah? Enggak. Malah mendatangkan kamu. Mengundangkan. Oh, malah undang ya. Ya. Berarti tidak diberi keselamatan malah ya. Iya. Anak keselamatan itu hanya Allah yang bisa memberi. Iya. Ya, jadi Allah sang pencipta, bukan sesama makhluk. Seperti kamu kan makhluk juga, tidak bisa memberi keselamatan manusia, justru malah merusak manusia nih. Salam. Wah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama itu hancur. Semua penghargaan dari iblis itu semuanya hancur, perisai dari iblis semuanya hancur. Stempel dadanya itu jika kamu jadi balik jin fasik lagi meledak lempar kamu. Karena kamu sudah muslim, ini saya tambah power salam. Wah, lebih kuat kekuatan sendiri, bukan kekuatan dari iblis, kekuatan dari cahaya dari Allah. Nah, itu dia makan ya. Mulai sekarang tidak boleh ngambil tumbal lagi. Kalau mau makan itu bismillah, keluar. Sekarang kamu kan sudah muslim, tidak boleh makan roh, tidak boleh makan darah. Itu dikeluarkan semua roh-roh yang kamu makan atau yang kamu tawan, roh-roh itu semua dibebaskan. Tapi sebelumnya itu bangsamu semua yang di sana ditarik sini. Iya. Nah, dijak sini semua ya. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim, keluar nanti langsung dilempar. Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Semua bisa ketarik, bawa ke sini semuanya. Yang melawan, yang melarikan diri semua lempar, meledak. Hancurkan neraka. Oh, semua tikat-tikat. Sudah semua. Sekarang dibebaskan ya semua roh-roh itu, bagi yang kemarin yang meninggal ataupun roh-roh sebelumnya yang pernah meninggal tempat itu, ataupun orang yang lewat mungkin tidak sengaja buat salah terus kamu ambil juga dibebaskan, dikeluarkan meskipun sudah kamu makan tuh, kembalikan ke alam roh. Kasihan. Ini teman-teman yang nanti suruh kembalikan. Salam. Oh, teman-temanmu yang ikut makan juga suruh kembalikan semua. Kembalikan ke alam roh. Sallallahu ya Allah, kembalikanlah mereka ke alammu, ke alam roh, membatalkan semua sewaktu masa hidup.
Ada yang ditawan enggak itu di sana di kerajaanmu, itu juga dibebaskan, suruh bebaskan nih teman-temanmu. Jaga sana suruh bebaskan. Sama kembalikan amro. Kasihan nanti warga itu tinggalkan tuh biar mendoakannya biar nyampe doanya sudah sempurna. Sallallahu Bismillah. Sudah. Sekarang perjanjianmu tuh ada perjanjianmu dengan iblis di tempat itu yang mencari tumbal atau orang yang membuat atau membuang di tempat syarat itu ada perjanjian gaibnya dibuang semua, dibersihkan. Semoga tidak ada korban lagi, itu dibersihkan. Nah, ini saya tidak mengusir kamu boleh kembali ke sana. Tapi ingat tidak boleh mencari tumbal lagi, kan kamu punya kehidupan lain, jin dan manusia, hidup berdampingan, tidak boleh ganggu. Ya, Kembali kepada manusianya lagi. kembali kepada manusianya. Nanti kalau manusianya sirik itu berbuat ya tetap tetap ada lagi itu ya kecelakaan itu ya. Nah, itu misalkan ini kan kamu saya muslimkan, nanti iblis mengirim pasukannya ya tetap dilawan. Datang lagi. Nah, apa-apa dilawan, titik darah penghabisan. Ya. Iya. Nanti itu apa misalkan nanti terjadi lagi ya itu ya mungkin sudah takdirnya seperti itu. Kan kamu juga nggak mau kan dicelakan terus oleh manusia gara-gara jin. Banyak kecelakaan kan nggak mau loh. Iya. Nah iya betul juga murni bukan kesalahan jin tapi bisa kesalahan manusia sendiri ya. Lalaian atau ngebut atau gimana atau ngantuk itu. Iya. Udah kamu kembali sana ya, berjaga di sana dan itu diamalkan ya, nggak boleh ngambil tumbal saripati manusia. Ya keluar kembali ke sana lagi. Terima kasih. Ya tapi tempatnya digeser ya, dipindah ya. Iya. Ya sekitar situ boleh tapi jangan pas di tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dan teman-teman semuanya kembali ke tempat asalmu. Sallallahu ala Muhammad Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salawat semua efeknya ke Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salawat. Salawat. Ya, memperkuat rohani salawat. Alhamdulillah sudah selesai tadi dialog dengan goib yang ada di lokasi kecelakaan di Balikpapan itu. Jadi kesimpulannya memang pengakuan jin tadi di tempat itu memang ada kerajaan jin dan dia itu marah karena tempatnya dirusak oleh manusia dan dibuat jalan itu. Tapi juga di sisi lain itu juga ada kesalahan manusia sendiri ya mungkin mempercayai tempat itu atau sengaja dipakai untuk mencari tumbal atau mencari pesugihan dengan membuang syarat ataupun tadi dengan syirik atau membuang-buang sajen mungkin di tempat yang itu dibilang sudah terkenal angker ataupun itu sering terjadi kecelakaan, itu kan sama aja memberikan makanan. Itu juga kesalahan manusia itu sendiri, sama aja mengundang mereka. Jadi seharusnya itu jin dan manusia bisa hidup berdampingan dan punya alam sendiri-sendiri. Dan juga untuk pengendara di sana juga hati-hati kan itu lalu lintas padat. Ya sebaiknya mungkin mengurangi kecepatan atau jangan ngebut di tempat itu kan traffic light, jadi mengurangi kecepatan, jangan ngebut, jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Selain juga melanggar
rambu-rambu nanti bisa titilang ataupun juga merugikan pengendara yang lain, bisa saling tabrakan, dan itu juga kesalahan manusia itu sendiri. Jadi bukan murni kesalahan dari goib. Semoga kedepannya kalau sudah sadar berlalu lintas, insya Allah ya tidak ada yang namanya korban kecelakaan. Kalaupun ada lagi ya itu mungkin memang bisa jadi kelalaian atau juga sudah takdirnya seperti itu. Jadi bisa jadi itu kan tadi ini sudah saya netralkan, kalau datang lagi ya itu tergantung manusia di sana. Ataupun itu juga iblis tidak akan tinggal diam. Untuk para pasukannya yang sering ambil tumbal itu hilang, ya mereka pasti akan mengirimkan pasukan yang baru lagi. Jadi sebenarnya kita juga harus hati-hati, pertebal iman kita, perbanyak sholawat ketika berkendara dimanapun, dan juga sebelum berangkat kita harus berdoa dan jangan melamun di dalam kendara gitu. Kalau ngantuk ya istirahat, buat tidur, insya Allah akan diberikan keselamatan di jalan. Yaitu yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga aja bermanfaat. Dan bila di sini ada kekeliruan dalam video ini atau dalam hal saya menyampaikan, ya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mato.